Presiden Joko Widodo menegaskan pembangunan ibu kota baru di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur tetap berjalan meskipun masih menghadapi pandemi COVID-19. Kita kan tidak mungkin membangun ibu kota negara sulapan dalam waktu 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Ibu kota baru ini tetap dalam rencana. Membangun ibu kota baru itu yang paling penting adalah infrastruktur menuju ke sana dulu untuk nanti membawa logistik. Merealisasikan pemindahan ibu kota negara ke Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur di Pulau Kalimantan. Anies komentari pemindahan ibu kota. Nada sindir tapi kena muka sendiri. Pembicaraan mengenai ibu kota tidak ada hubungannya dengan pengelolaan limbah, soal transportasi. Itu semua masih menjadi PR yang harus diselesaikan. Secara pribadi, setuju nggak ibu kota dipindahkan ke Kalimantan atau ke daerah? Kalau saya, Bang, tidak. Kalau kemudian pindah, lalu penduduk Jakarta kosong. Melihat Anies Baswedan seperti melihat sinetron berseri yang tidak ada habisnya. Tadi kesini macet. Setengah jam berhenti betul. Setengah jam berhenti. Ya itulah kenapa ibu kota dipindah. Pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan sudah memasuki tahap finishing. Dalam waktu dekat akan dilakukan pembangunan secara bertahap. Banyak yang mengatakan pemindahan ibu kota dilakukan agar Jakarta tidak terlalu menjadi beban. Maksudnya selama ini Jakarta selalu menjadi pusat dari segala di Indonesia. Pusat pemerintahan sekaligus pusat ekonomi dan bisnis. Pusat hiburan dengan statusnya sebagai kota megapolitan besar. Lagi pula, Jakarta dengan pembangunannya yang masif sudah tidak memungkinkan ditata ulang lagi. Jauh lebih murah membangun ulang di tempat lain dari awal dengan konsep tata kota yang terencana. Dan yang paling utama adalah pemindahan ibu kota bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan posisi di tengah, agar tidak melulu di Jawa yang sudah maju dari segala pulau di Indonesia. Kenapa harus pindah? Yang pertama, beban Jakarta saat ini sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa. Anies memandang pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur yang direncanakan Presiden Jokowi tidak akan menyelesaikan masalah lingkungan di Jakarta. Dia menganggap polusi udara dan kemacetan Jakarta tak semudah itu terkendali jika ibu kota negara dipindahkan ke pulau lain. Kalaupun ibu kota dipindahkan ke Kalimantan, itu tidak akan memindahkan masalah. Masalah lingkungan bukan direlokasi ke Kalimantan. Polusi udara tidak direlokasi ke Kalimantan. Ini status ibu kota yang sedang direlokasi. Kami masih harus menghadapi semua masalah itu, kata Anies. Pembicaraan mengenai ibu kota tidak ada hubungannya soal pengelolaan limbah, soal transportasi. Itu semua masih menjadi PR yang harus diselesaikan. Menurut dia, pemindahan ibu kota yang direncanakan saat ini hanya memindahkan aktivitas pemerintahan yang semula terpusat di Jakarta. Dia berkata, kegiatan pemerintah hanya menyumbang tidak lebih dari 7% penambahan kepadatan lalu lintas di DKI setiap harinya. Nomor 1 penyumbang kemacetan adalah kegiatan rumah tangga, dan yang kedua adalah bisnis. Proses perpindahan itu perlu waktu. Itu kan menurut dia, memangnya masih ada yang mau percaya dengan ucapan Anies? Memang bisa jadi pemindahan ibu kota tidak akan mengurangi polusi secara signifikan, tapi setidaknya mengurangi atau menurun 7% seperti kata Anies tadi. Masalah-masalah yang ada di Jakarta harus tetap diselesaikan. Karena PR-nya masalah daya dukung lingkungan hidup, soal kebutuhan air bersih, soal pengelolaan udara, soal pengelolaan limbah, soal transportasi, itu semua masih menjadi PR yang harus diselesaikan. Lucunya, Anies sendiri karena ambisinya menyelenggarakan Formula E, malah menebang pepohonan di Monas. Pohonnya sampai sekarang entah gimana nasibnya. Monas makin gundul, padahal pepohonan itu penting dalam pengurangan polusi dan perbaikan kualitas udara. Kalau melihat dari tingkat urgensinya, kegiatan revitalisasi Monas ini belum dianggap mendesak. Ya, artinya kalau kita bicara konteksnya, apalagi kemarin Jakarta baru terdampak banjir, maka harusnya yang dilakukan oleh Pemprov DKI membangun lebih banyak lagi daerah resapan air atau ruang terbuka hijau baru, ya bukan yang sudah ada kemudian direvitalisasi. Tak ada pantas-pantasnya Anies bicara polusi.
Soal kemacetan, Anies juga tidak ada gebrakan besar sama sekali. Transjakarta, MRT, dan LRT adalah hasil kerja dari gubernur-gubernur sebelumnya. Anies hanya tinggal meneruskan. Kalau memulai dari nol, Anies sering tidak mampu. Mampunya hanya gebrakan receh seperti kain waring, seni bambu, tugu sepeda atau tugu sepatu, dan lain-lain. Atau pintar melakukan kelebihan bayar. Anggaran DKI aja dipakai untuk membuat jalur sepeda segala macam, malah jadi beban, bukan meringankan APBD DKI. Saya menjadi terkesan ini hanya untuk kepentingan hobi begitu. Mumpung sedang ada kelompok ini dan masuk dalam kelompok itu, ya sudah. Kesannya menjadi seakan-akan untuk kepentingan sekelompok orang, bukan untuk kepentingan rakyat yang sedang sengsara begini di tengah COVID. Ini bagi saya adalah monumen kedunguan yang dibuat oleh Anies untuk rakyat Jakarta. Kalau mau to the point saja, masalah utama Jakarta saat ini adalah dipimpin Anies. Kalau mengikuti gaya kelompok sebelah tukang sakit hati, maka solusi agar Jakarta lebih baik adalah Anies tidak lagi jadi gubernur. Terpilihnya dia adalah sebuah gurauan dan lawakan. Akibat kelompok sebelah yang tukang membodohi dan warga yang mau dibodohi. Ibarat simbiosis mutualisme sama-sama bodoh. Sejak dia memimpin, apa gebrakan besar yang dia buat untuk Jakarta? Bahkan janji bombastisnya selama masa kampanye ternyata banyak yang tidak tercapai. Harus diturunkan targetnya. Bukan hanya itu saja, anggaran boros seboros-borosnya dianggap hanya kelebihan bayar pula. Uang rakyat seolah dianggarkan seenaknya. Kalau dulu masalah klasik Jakarta adalah seputar banjir, polusi, dan macet, maka sekarang akar masalahnya menjadi Anies. Kenapa? Anies sendiri tidak bisa, bahkan terkesan tidak niat mengatasi itu, terutama masalah banjir. Sepaha kek, sedada kek, tenggelam kek. Yang penting pilih Anies dan biarkan Tuhan yang bekerja menyelesaikan masalah. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Pusing. Jokowi aja pusing, apalagi kita. Apalagi di sisa masa jabatan yang tinggal setahun lagi, Anies pasti makin tidak fokus. Fokusnya adalah berpikir menembus tembok menuju 2024. Pikirannya mungkin memikirkan bagaimana caranya bikin pencitraan besar untuk bekal di tahun 2024. Yang kasihan warga Jakarta pastinya. Tanpa sadar sudah dijadikan injakan Anies untuk menaikkan popularitasnya. Anies juga seperti tidak peduli masalah besar yang dia hadapi. Yang penting citra, dan citra. Makanya tampaknya harus tunggu Anies turun dari jabatannya dulu agar Jakarta bisa dibenahi dengan lebih cepat. Anies turun, Jakarta bisa dibereskan jadi lebih efisien dan tepat. Selama ini dia sering bergerak sendiri, kadang menabrak aturan, kadang sedikit berselisih dengan pemerintah pusat. Sudahlah, Jakarta banyak masalah menahun, ditambah lagi gubernurnya tidak bisa menyelesaikan masalah, jadi double masalahnya. Dan penggantinya bakal dapat PR yang sangat banyak. Bagaimana menurut Anda?